Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, terima kasih telah mengklik video ini. Dan di video kali ini kita akan menyaksikan bagaimana progres terkini dari sirkuit MotoGP Mandalika. Tapi sebelum itu, mungkin banyak yang belum tahu di manakah lokasi proyek sirkuit MotoGP Mandalika ini. Jadi sirkuit MotoGP Mandalika ini berlokasi di Desa Kuta Pujut, Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat. Dan buat teman-teman yang dari luar Lombok nanti misalnya akan berkunjung ke sini, sekedar informasi, teman-teman yang dari Jakarta bisa menempuh dengan pesawat terbang sekitar 1 jam 45 menit penerbangan dari Jakarta menuju Lombok. Kemudian teman-teman yang dari Bali ini sangat dekat sekali, kurang lebih 30 menit penerbangan dari Bali. Lalu lokasi proyek yang berada sekitar 25 menit dari Lombok International Airport atau Bandara Internasional Zainuddin Abdul Majid yang ada di Praia, kurang lebih 18 km. Teman-teman yang dari Mataram juga pasti ingin tahu lokasi ini berapa jaraknya dari kota Mataram. Lokasi proyek berada sekitar 55 menit dari kota Mataram atau sekitar 47 km. Dan juga lokasi proyek sirkuit MotoGP Mandalika ini berada sekitar 60 menit dari Pelabuhan Lembar yang ada di Lombok Barat, sekitar 48 km jarak yang ada. Sirkuit MotoGP Mandalika ini menghabiskan area sekitar 105,4 hektar luas lahan yang digunakan untuk membangun sirkuit MotoGP Mandalika. Dan beberapa karakteristik dari sirkuit MotoGP Mandalika yang belum tahu mungkin saya bisa jelaskan di sini. Sirkuit MotoGP Mandalika memiliki panjang 4,3 km dengan jumlah 17 tikungan. Dan area pedok nantinya akan bisa menampung sampai 40 garasi, kemudian kapasitas grandstand sekitar 50.000 tempat duduk, dan juga ada grandstand yang bisa berdiri sekitar 138.000. Selain itu juga akan ada bangunan hospitality suite yang akan berada di sisi kiri dari trek lurus sepanjang 700 meter, dan ini rencananya bisa berkapasitas sekitar 7.700 pengunjung. Pengerjaan sirkuit MotoGP Mandalika tidaklah begitu mudah, karena kalau kita melihat dari lingkup pekerjaan, selain penggalian badan jalan, kemudian pembentukan dari garis service road, kemudian grass runoff, kemudian verge dan track lane, lalu ada verge dan aspal runoff serta gravel bed. Di antaranya misalnya dari service road sendiri akan memiliki lebar 14 meter dengan ketinggian subbase sampai 22 cm, kemudian pengaspalan yang akan dilakukan pada service road sekitar 6 cm. Untuk area grass runoff sendiri, jadi ada runoff untuk yang akan berisi dengan rumput, ini sekitar memiliki subbase juga sekitar 22 cm, lalu ada top salty yang akan ditingkatkan sekitar 20 cm, barulah ada lapisan rumput nanti di atasnya. Selain itu juga ada area verge yang lebarnya 2 meter akan berada di sisi kiri dan sisi kanan dari track lane sendiri. Untuk lapisan dari track lane sendiri akan ada subbase
tebal 22 cm, kemudian ada aspal konkret base sekitar 8 cm, lalu ditambah lagi dengan aspal base konkret yang akan tebalnya 6 cm dan SMA aspal sekitar 4 cm. Jadi untuk pengaspalan trackland sendiri akan dilakukan secara sekali waktu karena pengaspalan sendiri tidak boleh putus-putus, dan ada 3 jenis aspal yang sangat karakteristik buat trackland sendiri. Selain itu juga ada area aspal runoff ini yang berada di sisi setiap tikungan, yang mana kita melihat kenapa di setiap tikungan ada trackland yang agak melebar. Inilah yang kita sebut dengan aspal runoff. Hampir sama dengan karakteristik seperti trackland cara pengerjaannya, cuma bedanya di dalam AC base konkretnya sekitar 7 cm, sedangkan untuk trackland hanya 8 cm. Tapi pengaspalan akhir yang lapisan atas untuk aspal runoff hanya 3 cm. Kemudian ada area gravel bed yang mana berada di area runoff. Gravel bed sendiri ditata dengan sejumlah kerikil yang tebalnya sekitar 25 cm dan harus berada di bawah ketinggian dari trackland sendiri. Jadi kalau kita melihat dari volume pekerjaan yang harus dilakukan dari sirkuit MotoGP Mandalika ini, diantaranya ada perkerasan aspal sekitar 76.416 ton, kemudian ada tunnel underpass yang berada di sisi utara dan tunnel 2 berada di sisi selatan. Selain itu juga ada barrier konkret, nanti akan memakan space sekitar 9.529 meter persegi. Kemudian drainase horoton yang akan membentang di sepanjang trackland ini akan memiliki panjang sekitar 7.055 meter persegi. Dan untuk area gravel bed sendiri akan makan luas sebanyak 50.413 meter kubik. Ini hampir sama dengan luas base course, namun base course lebih tinggi lagi. Ini 2 kali area gravel bed, kurang lebih sekitar 91.746 meter per kubik. Selain itu juga kalau kita melihat dari garis main track, ada track length sepanjang 4,3 km, kemudian ada run off grass dan run off aspal, lalu ada inner surface road yang panjangnya sampai 3.800 meter, kemudian ada verge dan curve, lalu ada horizontal drainage sekitar 7.055 meter, dan juga ada outer surface road yang mana ini disebut surface road sebelah kiri, ini panjangnya akan mencapai sekitar 4.320 meter, lalu ada concrete barrier 9.529 meter, dan gravel bed yang tadi sekitar 50.413 meter kubik. Kita melihat tikungan yang pertama di area surface road sebelah kiri yang sedang diaspal sekarang. Jadi untuk pengaspalan sendiri kalau kita perhatikan ada banyak hal yang harus diperhatikan. Pertama dari rencana kualitas perkerasan seperti lapisan aspal harus dihampar dan dipadatkan secara berkelanjutan. Selain itu ada cold joint yang tidak diperbolehkan pada sambungan yang memanjang, dan juga ada cold joint yang hanya diperbolehkan pada sambungan melintang di lokasi yang telah direncanakan. Dan satu hal lagi, tidak boleh ada tonjolan atau bumpy pada permukaan aspal. Pengerjaan pengaspalan yang pertama ditargetkan rampung untuk bagian surface road dahulu, atau kita bilang trial penghamparan aspal yang ada di lokasi sirkuit. Trial atau pengujian dimaksudkan untuk alat yang diajukan seperti metode kerja maupun personil dan menentukan langkah-langkah pengendalian kualitas sebelum dimulainya pengerjaan. Pengendalian kualitas sepertinya diantaranya yaitu penghamparan base course di trackland menggunakan finisher, lalu ada alat hampar yang harus bekerja terus-menerus dengan kecepatan tetap tanpa berhenti.
Kemudian ada alat hampar aspal yang menggunakan alat bantu milimeter GPS Topcon, dan juga semua tenaga kerja harus mendapat pelatihan dan pengarahan sebelum bekerja untuk mengkontrol material sesuai spesifikasi secara kontinu. Kalau kita perhatikan di depan kita ini seperti ilustrasi pengaspalan SMA juga, yang mana kita tahu ada sejumlah roller yang sekitar 4 unit bekerja berbarengan di sini. Jadi hampir sama yang seperti yang terlihat di sini. Untuk pengerjaan aspal trackland tidak diperkenankan nanti untuk menggunakan multiple AMP, karena maksudnya untuk menjaga homogenitas, sehingga digunakan AMP Lintek atau CSD 3000 yang sudah berdiri tegak dan memiliki kapasitas sekitar 240 ton dalam jumlah 1 jam untuk satu unitnya. Semoga video ini bisa menambah wawasan kita bersama, baik itu mengenai progres perkembangan sirkuit MotoGP atau pengerjaannya. Dan buat teman-teman yang masih belum jelas atau masih kurang jelas mengenai visual maupun narasi yang saya bagikan, mohon maaf dan terima kasih telah menonton. Tidak lupa saya ucapkan selamat beraktivitas dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.